Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 23b sampai 28. Dalam amanat perpisahannya Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak kukatakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, ada pengalaman sederhana yang mungkin pernah kita alami, merasa canggung atau takut ketika harus meminta sesuatu. Apalagi jika kita merasa tidak layak atau takut ditolak. Seperti seorang anak kecil yang ragu-ragu mengetuk pintu, kita pun kadang datang kepada Tuhan dengan perasaan yang sama. Kita ingin berdoa, tetapi ada suara dalam hati yang berkata, "Apakah Tuhan mau mendengarkan saya? Apakah saya tidak mengganggu Tuhan?" Saudara-saudari, Yesus hari ini mengajarkan sesuatu yang sangat indah dan menguatkan. Tuhan tidak pernah terganggu oleh doa kita. Sebaliknya, Ia justru rindu kita datang kepadanya. Ia ingin kita berbicara, meminta, dan membuka hati. Mengapa? Karena Ia adalah Bapa. Seorang bapa tidak pernah terganggu ketika anaknya datang. Bahkan Ia menunggu. Ia ingin anaknya percaya dan berani mendekat. Masalahnya seringkali kita tidak percaya sepenuhnya pada kasih itu. Kita masih ragu. Kita merasa harus cukup baik dulu baru boleh datang kepada Tuhan. Padahal justru dalam kelemahan kita dipanggil untuk datang. Saudara-saudari, Yesus juga mengajak kita untuk mengenal siapa Allah itu. Ia menyebut Allah sebagai Bapa. Ini bukan sekedar istilah, tetapi sebuah pewahyuan bahwa Allah bukan sosok yang jauh dan menakutkan, melainkan pribadi yang dekat, penuh kasih, dan menginginkan relasi dengan kita. Namun kita harus jujur, mengenal Allah bukanlah hal yang mudah. Ia begitu besar, begitu melampaui pengertian kita. Kata-kata kita sering tidak cukup untuk menggambarkannya. Karena itu Yesus hadir sebagai jembatan. Dalam dirinya kita bisa melihat wajah Allah. Dalam tindakannya kita bisa merasakan kasih Allah. Saudara-saudari, seperti diingatkan oleh Paus Benediktus ke-16, Allah telah membuat dirinya terlihat dalam Yesus. Dalam hidup Yesus, kita melihat bagaimana Allah mengasihi. Ia menyembuhkan, Ia mengampuni, Ia mengorbankan dirinya di salib, dan Ia bangkit untuk memberi kita hidup baru. Semua itu menunjukkan satu hal yang sangat penting. Kita dikasihi secara pribadi oleh Allah. Dan jika kita sungguh percaya akan hal ini, maka hidup kita akan berubah. Kita tidak lagi takut untuk berdoa, kita tidak lagi ragu untuk meminta, kita tidak lagi merasa sendirian. Saudara-saudari, hari ini kita diajak untuk bertanya, apakah kita sungguh percaya bahwa Tuhan adalah Bapa yang mengasihi kita? Apakah kita berani datang kepadanya dengan segala kebutuhan dan kelemahan kita? Apakah kita merindukan perjumpaan yang lebih dalam dengan Allah? Marilah kita belajar menjadi seperti anak kecil yang sederhana, yang percaya, yang berani datang kepada Bapanya. Karena Yesus telah berjanji,
mintalah maka kamu akan menerima. Dan lebih dari itu ia menegaskan, Bapa sendiri mengasihi kamu, maka jangan takut, datanglah, mintalah, dan percayalah. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.